Sebentar. Selanjutnya adalah penawaran dan permintaan. Jadi permintaan adalah sejumlah barang yang dibeli oleh pembeli pada suatu tingkat harga tertentu. Pada umumnya tingkat harga yang lebih rendah akan mengakibatkan jumlah yang diminta, yaitu kuantitas, akan menjadi lebih besar gitu. Jadi permintaan akan semakin tinggi ketika harga itu semakin rendah. Jadi seperti yang saya jelaskan waktu kita kemarin pertemuan waktu kita di tatap muka, itu ada ini adalah teori supply dan demand gitu, hukum permintaan dan penawaran. Ketika penawaran itu semakin rendah, yaitu barang yang ditawarkan itu semakin sedikit, maka harganya juga akan semakin meningkat gitu. Jadi ketika barang yang ditawarkan semakin banyak atau yang dijual itu semakin banyak, harganya juga pasti semakin sedikit. Dan sebaliknya, ketika permintaan semakin besar, maka harga itu akan semakin tinggi. Tapi ketika permintaan semakin rendah, maka harga juga akan semakin rendah. Sebagai contoh, produk-produk misalnya produk-produk peralatan rumah tangga, misalnya menjelang Lebaran, itu pasti akan semakin tinggi gitu. Atau misalnya sembako ataupun alat-alat untuk masak, buat kue, cetakan dan lain sebagainya, atau juga cabai dan lain sebagainya, itu pasti menjelang Lebaran itu selalu naik harganya. Atau daging sapi, harganya pasti selalu naik. Kenapa? Karena jumlah permintaannya itu tinggi gitu. Jadi sedangkan ya barang yang ditawarkan terbatas gitu. Kenapa harganya naik? Itu tadi gitu. Penawaran itu sedikit, permintaan tinggi. Jadi harganya pasti bakal tinggi gitu. Coba misalnya penawarannya pada hari-hari normal menurun lagi, makin normal lagi, nggak makin sedikit lagi orang yang membeli daging misalnya. Maka harganya juga kan kembali normal, bahkan bisa turun ketika eh, permintaan itu tidak ada gitu. Jadi pastinya itu akan sangat sejalan gitu. Barang yang masyarakat tidak berminat beli, harganya juga pasti turun. Harga masyarakat banyak yang minat, harganya juga semakin tinggi gitu. Seperti itu dia. Selanjutnya adalah elastisitas permintaan. Sebentar, ini kayaknya ada. Oke. Selanjutnya adalah elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan adalah faktor lain yang dapat mempengaruhi penentuan harga. Adalah sifat permintaan pasar. Jadi sebenarnya sifat permintaan pasar ini tidak hanya dipengaruhi oleh penentuan harganya, tetapi juga dipengaruhi oleh volume yang dapat dijual. Untuk beberapa jenis barang, harga dan volume penjualan ini berbanding terbalik gitu. Artinya, jika terjadi kenaikan harga, maka penjualan akan menurun dan sebaliknya gitu. Ada 3 sifat permintaan gitu. Ini sama dengan supply and demand tadi gitu. Yang pertama adalah inelastis. Jika permintaan ini bersifat inelastis, maka perubahan harga akan mengakibatkan perubahan yang lebih kecil pada volume penjualannya. Dan yang B adalah elastis. Apabila permintaan ini bersifat elastis, maka perubahan harga akan menyebabkan terjadinya perubahan volume penjualan dalam perbandingan yang lebih besar gitu. Selanjutnya ada unitary elasticity. Adalah apabila permintaan itu bersifat unitary elasticity,
maka perubahan harga yang akan menyebabkan perubahan jumlah yang dijual dalam proporsi yang sama gitu. Dengan kata lain, penurunan harga sebesar 10% akan mengakibatkan naiknya volume penjualan sebesar 10% pula gitu. Jadi harga itu semakin diturunkan, maka yang membeli juga semakin banyak gitu. Terus selanjutnya adalah yang faktor-faktor penentuan harga adalah persaingan. Persaingan harga jual beberapa macam barang sering dipengaruhi oleh keadaan persaingan yang ada gitu. Jadi pastinya semakin banyak saingan, pasti harga itu juga pasti akan lebih kompetitif, pasti akan lebih murah gitu. Karena masyarakat kalau misalnya suatu barang itu misalnya makin banyak yang jual, penjualnya itu persaingan itu makin banyak, maka mereka akan berusaha untuk bagaimana supaya barang mereka laku gitu. Jadi mereka akan berusaha untuk melakukan misalnya ada mungkin mengadakan diskon, mengadakan uh, harga yang lebih turunkan sedikit dan lain sebagainya gitu. Seperti saya bilang tadi, ketika pun harga kita itu 500 lebih murah, masyarakat itu bisa bakal balik ke kita gitu. Kenapa? Karena kadang-kadang harga yang hanya sedikit itu lebih murah itu bisa mempengaruhi gitu. Jadi barang-barang dari hasil pertanian misalnya dijual dalam keadaan persaingan murni atau pure competition gitu. Jadi dalam persaingan seperti ini penjual yang berjumlah banyak aktif menghadapi pembeli yang banyak pula gitu. Jadi banyaknya penjual dan pembeli ini akan mempersulit penjual perorangan untuk menjual dengan harga yang lebih tinggi gitu kepada pembeli yang lain gitu. Karena kenapa? Karena semakin banyak misalnya yang menjual, mereka dia tidak bisa sewenang-wenang dalam menaikkan harga sendiri gitu. Dia nggak bakal laku. Ngapain pula orang lain memilih barang yang lebih mahal sedangkan harga lebih murah aja ada gitu. Gitu dia. Jadi di sini kalau kita lihat pada modul kita modul 79 ada beberapa persaingan gitu. Persaingan murni ada jenis persaingan yaitu ada pasar tidak sempurna, ada oligopoli, ada monopoli, dan persaingan monopolistik. Yang pertama adalah persaingan tidak sempurna, yaitu untuk barang-barang adalah pasar persaingan tidak sempurna adalah untuk barang-barang yang dihasilkan dari pabrik atau barang-barang manufaktur dengan merek tertentu kadang-kadang mengalami kesulitan dalam pemasarannya. Hal ini disebabkan karena harganya lebih tinggi dari beberapa jenis merek lain gitu. Jadi, keadaan pasar seperti ini disebut dengan persaingan tidak sempurna, di mana barang tersebut telah dibedakan dengan berbagai merek. Contohnya seperti rokok, obat flu atau obat mah, mie instan gitu. Selanjutnya adalah oligopoli. Oligopoli adalah bisa kita lihat pada modul kita 79 gitu. Jadi, dalam keadaan oligopoli beberapa penjual menguasai pasar sehingga harga yang ditetapkan dapat lebih tinggi daripada kalau persaingan sempurna. Akan lebih mudah bagi penjual untuk berjumlah sedikit ini untuk mengadakan kesepakatan harga supaya memiliki kekuatan tawar-menawar yang lebih tinggi untuk menghadapi konsumen. Contohnya itu adalah industri motor, industri rokok boleh, baja gitu yang memang jumlahnya itu tidak terlalu banyak gitu. Jadi ketika misalnya ada 10 orang nih yang memproduksi barang yang sama gitu. Ketika mereka misalnya bersama-sama sepakat untuk menetapkan harga, jangan di bawah harga sekian gitu misalnya. Maka harga itu tetap akan tinggi gitu karena mereka sudah menjalin komunikasi untuk satu sama lain untuk saling mengontrol harga gitu. Tapi kalau misalnya mereka aja tidak kompak misalnya saling saingan dalam menentukan harga, maka yang diuntungkan memang akan masyarakat gitu karena masyarakat boleh atau bisa mendapatkan harga yang lebih murah gitu. Tapi ketika mereka sepakat misalnya dalam menentukan harga tawar-menawar antara mereka gitu. Jadi dalam menghadapi konsumen gitu mereka akan bisa menetapkan harga sesuai dengan standar yang mereka tetapkan bersama gitu. Jadi uh, ya ujung-ujungnya mereka bisa menetapkan harga yang mereka mau gitu. Masyarakat mau nggak mau harus beli gitu karena cuma mereka yang jual itu gitu. Selanjutnya adalah monopoli. Dalam keadaan monopoli jumlah penjual yang ada di pasar hanya satu. Sehingga penentu harga sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti misalnya permintaan barang bersangkutan,
harga barang-barang substitusi atau barang pengganti dan peraturan dari pemerintah gitu. Contoh perusahaan monopoli ini adalah perusahaan yang hanya dia aja yang menguasai pasar gitu. Sebagai contoh misalnya PLN, berapapun kata PLN kan kita pasti ngikut aja kan, karena cuma satu PLN di dunia, nggak ada persaingannya itu gitu, nggak ada saingan yang lain. Atau juga PDAM, perusahaan air yang ada di Indonesia gitu. Jadi memang hanya mereka yang jadi mereka itu perusahaan yang hanya mereka saja yang menguasai pasar itu gitu. Itu yang disebut dengan pasar monopoli. Dan yang terakhir adalah ada persaingan monopolistik. Persaingan monopolistik terjadi apabila ada banyak perusahaan yang bersaing, tetapi ada sebagian kecil yang mengadakan kesepakatan untuk menguasai pasar gitu. Mereka adalah sekelompok perusahaan besar gitu. Misalnya perusahaan kadang tidak harus besar sih ya. Jadi bisa juga misalnya sama seperti yang tadi juga, yang mereka sama-sama udah sepakat gitu untuk harganya sekian gitu. Sebagai contoh misalnya dulu, contoh yang paling kecil misalnya penjual ikan mas yang ada di pajak gitu. Jadi mereka itu sepakat semua harganya sekian gitu. Jadi mereka udah sepakat, mau tidak mau masyarakat harus beri seperti itu gitu. Karena mereka sudah sepakat sebelumnya. Jadi masyarakat cari pun ke toko si A harganya sama, cari pun toko si B harganya sama. Iya Mbak Rana ini. Jadi cari pun ke toko C harganya sama. Jadi masyarakat tidak tidak akan dapat harga yang lain gitu, karena mereka sudah sepakat harganya sekian gitu. Terus yang kelima adalah biaya. Biaya merupakan dasar dalam penentuan harga gitu. Sebab suatu kegiatan harga tidak dapat menutup biaya akan mengakibatkan kerugian gitu. Jadi memang biaya adalah salah satu faktor utama dalam penentuan harga gitu. Kenapa? Karena biaya inilah yang menentukan, salah satu dasar dalam menentukan harga. Biaya apa aja yang dikeluarkan? Biaya tetap, biaya variabel yang dikeluarkan dalam produksi barang gitu, dan juga biaya-biaya lain bagi biaya transport, biaya iklan dan lain sebagainya, itu harus diperhitungkan gitu. Jadi di sini harga itu harus dapat menutupi biaya yang ada gitu. Karena kalau tidak itu dinamakan rugi ketika biaya lebih tinggi daripada harga yang ditetapkan gitu per satuan unit misalnya gitu. Jadi harus diperhatikan biaya produksinya, biaya operasinya, ataupun biaya non operasi lainnya, misalnya ada pungutan-pungutan apa, biaya-biaya lainnya, pajak dan lain sebagainya gitu. Itu harus semua diperhitungkan gitu. Jadi berapapun harga yang ditetapkan pasti diperhitungkan oleh pemasar berapa biaya yang ditanggungnya. Sebentar ya, saya agak batuk, mau minum sebentar. Selanjutnya adalah pengawasan pemerintah. Ini adalah yang terakhir. Pengawasan pemerintah juga merupakan faktor penting dalam penentuan harga. Pengawasan pemerintah tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk penentuan harga maksimum, minimum, atau harga tertentu gitu. Misalnya gabah, jasa angkutan, bahan bakar, bunga pinjaman, dan lain-lain gitu. Jadi di sini juga peran pemerintah sangat besar sebenarnya gitu. Karena kalau tidak, ini kan terjadi kesewenang-wenangan. Kenapa? Sebagai contoh misalnya seperti saya bilang tadi, ketika misalnya perusahaan itu sepakat untuk sama-sama membuatkan harga normalnya misalnya 60 gitu. Tapi semua perusahaan itu sepakat untuk menjual 100 gitu. Mau nggak mau memang kita harus beli gitu. Jadi perusahaan juga
maksudnya adalah pemerintah juga harus mengawasi gitu. Jangan walaupun mereka sepakat itu adalah terjadi kesewenang-wenangan gitu. Jadi memang di sini pemerintah itu harus memiliki fungsi kontrol gitu, baik dalam penentuan harga maksimum, minimum gitu, baik pada gabah, jasa angkutan, bahan bakar, bunga pinjaman gitu. Jadi pemerintah itu fungsinya di situ juga gitu. Jadi mereka harus menentukan berapa maksimum batas untuk bisa menjual harga produk A gitu. Paling rendah berapa gitu. Karena kan kadang-kadang penjual itu juga ya saling, ibaratnya itu saling serang menyerang gitu. Mereka selalu buat harga lebih rendah, masyarakat pasti ke situ gitu. Jadi pemerintah juga harus jelas gitu, berapa harga yang harus ditetapkan nilai rendahnya gitu. Kalau ada istilahnya politik dumping atau dumping, pernah dengar sebelumnya politik dumping atau politik dumping? Pernah Mbak atau Masnya dengar? Mbak Idowati pernah tapi lupa. Ada yang bisa bantu saya apa itu politik dumping? Ya, saya akan mulai. Politik dumping itu adalah menjual produk ataupun barang itu ataupun jasa itu di bawah harga standar gitu. Jadi sebagai contoh, ini adalah biasanya adalah produk-produk Cina, produk-produk dari China. Jadi misalnya seperti ini, penjualan produk ke luar negeri, kalau nggak salah Pak, kata Mbak Kriminarsi. Ya biasanya adalah, jadi seperti ini contohnya. Jadi politik dumping itu adalah menjual harga itu di bawah standar untuk mematikan lawan dan kita akan bangkit kembali gitu. Sebagai contoh, saya perusahaan Indomie misalnya, perusahaan Indomie atau mie instan maksudnya, mie instan A. Mbak-mbak sama Mas semua penjual Indomie juga, mie instan juga gitu. Merek apalah itu Mbak, entah merek Indomie mie instan merek Ratna ini, Mbak, merek Suci, Mbak Tri apa gitu, mereknya misalnya semua. Jadi menjual produk ke luar negeri lebih murah daripada dalam negeri. Benar kata Mbak Winarsi gitu. Jadi gini, saya menjual produk itu ke luar. Jadi ketika saya jual misalnya Indomie ke Indonesia misalnya, saya adalah perusahaan yang ada di China. Di China, saya menjual produk itu ke China gitu. Saya perusahaan China, perusahaan China dan mau menjual produk itu ke Indonesia gitu. Jadi ketika saya jual ke Indonesia, harganya itu seharusnya itu adalah mbak-mbak dan mas semua adalah pengusaha Indonesia nih. Menjual mie instan itu sebesar harga 10 gitu. Tapi saya berani menjual harganya itu 6 atau 7 gitu. Mbak-mbak nggak sanggup gitu karena memang harganya itu juga memang paling rendah itu adalah 7 gitu. Paling rendah itu 7. Akan harus dapat untung. Jadi jual 7 tidak mungkin nggak dapat untung gitu. Jual 10 dapat untung 3 gitu. Jadi saya berani jual 6 atau 7 gitu. Perusahaan-perusahaan mie instan Mbak pasti akan bangkrut lama-lama kan. Karena masyarakat mencari harga yang lebih murah gitu. Sedangkan saya berani menjual lebih murah gitu. Ketika saya menjual kalau lemparkan ke pasar mie instan saya itu harganya 6 NT, 6 rupiah misalnya, Mbak perusahaan-perusahaan Mbak dan Mas itu beraninya cuma 10 NT, 10, 11 atau 9 lah paling rendah, saya berani 6, masyarakat pasti membeli produk saya gitu. Dan produk Mbak atau Mas itu pasti bakal nggak laku, lama-lama tidak laku, ngapain Mbak dan Masnya produksi? Pasti produksinya itu makin menurun kan, karena nggak ada yang beli gitu. Karena mahal. Dibanding produk saya bisa jual murah gitu. Masyarakat pasti ke saya semua. Jadi, kenapa makasih Mbak Ratna ini. Jadi,